Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas kembali tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara kita. Bahkan teman-teman juga sudah mengumpulkan informasi melalui wawancara sederhana ke anggota keluarga. Nah, semoga dengan hasil wawancara tersebut bisa menambah pengetahuan teman-teman bahwa sejatinya dasar negara ini penting bagi sebuah negara, terkhususnya negara kita, Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang proses perumusan Pancasila. Jadi, teman-teman, Pancasila itu tidak serta-merta hadir begitu saja. Ada proses sejarah yang melatar belakanginya. Mari kita belajar bersama-sama ya, teman-teman. Seperti kita tahu teman-teman bahwa Indonesia itu dijajah oleh beberapa negara. Nah, ada negara Belanda dan ada juga negara Jepang. Terjajahnya Indonesia dalam jangka waktu yang cukup panjang membuat masyarakat Indonesia itu rindu sekali ingin merdeka. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Jepang yang saat itu menjajah Indonesia itu mengalami beberapa kekalahan dalam peperangan. Kekalahan ini membuat negara Jepang itu saat itu mengalami kegoyahan dan mengalami kondisi yang cukup sulit, teman-teman. Terutama ketika dua kota itu dibom habis, yaitu kota Nagasaki dan kota Hiroshima. Momentum ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menyuarakan kemerdekaan kepada Jepang. Sehingga Jepang dengan kondisi yang sulit saat itu memberikan sebuah janji kepada Indonesia untuk merdeka. Masyarakat Indonesia saat itu tidak menyia-nyiakan teman-teman. Mereka langsung membentuk organisasi yang juga diawasi oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Organisasi itu adalah pertama BPUPKI. BPUPKI ini adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Didirikan pada tanggal 29 Mei 1945 atau dikenal juga dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Tujuan utama dari BPUPKI ini adalah untuk membentuk dasar negara. Saat itu yang bertugas sebagai ketua adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Hibangase Yoshia dari Jepang dan Raden Panji Suroso. Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat ini meminta kepada anggota BPUPKI bahwa dalam suatu negara itu harus ada landasan dan dasar yang mengatur negara tersebut. Maka dibentuklah sidang pertama atau diadakan sidang pertama. Saat itu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh Indonesia yang menyuarakan asas dasar negara, yaitu adalah yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, dan yang keempat peri kerakyatan, yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Beberapa hari berikutnya, Dr. Supomo memberikan 5 asas, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial pada tanggal 31 Mei 1945. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan 5 dasar. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Atas gagasan-gagasan yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh hebat ini, maka BPUPKI saat itu membentuk panitia untuk lebih merumuskan dasar-dasar negara Indonesia. Panitia itu dinamakan dengan Panitia 9 yang dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Anggotanya adalah Insinyur Soekarno, kemudian
Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, kemudian Hadi Wahid Hashim, ada Abdul Kahar Muzakir, ada Abi Kusno Jokro Sujoso. Dan panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Perumusan dasar negara ini tidak berjalan mulus, teman-teman, karena ada perbedaan pendapat. Ada kelompok yang pro bahwa negara Indonesia ini harus berasaskan Islam, tapi ada juga yang tidak setuju. Mereka ingin memisahkan Islam hanya agama, kemudian ya negara adalah negara. Sehingga dibuatlah suatu kesepakatan yang disetujui oleh kedua kelompok ini. Kesepakatan itu dinamakan dengan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau dikenal dengan Piagam Jakarta, yang melahirkan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah 5 dasar yang disetujui sebagai dasar negara Indonesia saat itu. Setelah itu, diadakan kembali sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, kemudian bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, 5 dasar negara tadi tidak langsung diresmikan karena ada beberapa tokoh yang keberatan dengan pernyataan atau kalimat yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di antaranya adalah A.A. Maramis dan beberapa tokoh yang berasal dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi, serta Kalimantan juga menyuarakan hal yang sama. Mereka keberatan dengan rumusan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga saat itu dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan terdiri dari 27 anggota. PPKI ini mengadakan 3 kali sidang, teman-teman. Di sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dirumuskanlah bahwa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam rumusan dasar negara diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini terlihat dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian PPKI juga mengadakan sidang kedua dan sidang ketiga yang merumuskan tentang daerah-daerah Indonesia, partai-partai nasional Indonesia, membentuk Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Tujuan dari PPKI ini adalah untuk membubarkan BPUPKI dan memfokuskan pada penyelenggaraan proklamasi Indonesia. Nah, demikianlah proses perumusan dasar negara Indonesia sebagai dasar negara, kemudian sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi, Pancasila ini tidak serta-merta lahir ya, teman-teman, tapi ada proses sejarah yang melatar belakanginya dan kita harus tahu sebagai bangsa Indonesia. Setelah mendengarkan video ini, maka teman-teman sudah Ibu berikan lembar kerja. Teman-teman diminta untuk membuat mind mapping tentang BPUPKI dan PPKI. Silahkan dicari poin-poin penting yang harus teman-teman ketahui tentang BPUPKI dan PPKI.
Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan diskusi bersama-sama tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.